Menentukan arus listrik dan arus elektron. Pada rangkaian listrik itu tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah lampu atau alat listrik lainnya, kemudian yang kedua adalah sumber arus listrik atau baterai misalnya, lalu penghantarnya yaitu kabel. Nah, di sini ada berfungsi sebagai saklar, yaitu yang menghubungkan antara kutub positif dengan kutub negatif. Ketika dibuat diagram, maka kita bisa lihat diagram sederhananya seperti ini. Jadi ketika saklarnya dinyalakan, ternyata lampunya menyala. Nah, sekarang kita lihat diagramnya yang seperti ini, ada garis panjang dan garis pendek itu untuk melambangkan baterai. Kemudian ini ada titik garis dengan titik 2. Ini ada yang terbuka, kemudian nanti ada yang bisa tertutup. Itu untuk melambangkan saklar. Kemudian yang ini tanda bulat, kemudian tanda silang. Ini adalah lambang dari lampu. Sementara garis ini melambangkan kabel atau penghantarnya. Kalau seumpama saklarnya ditutup, nah jadi ini posisinya kan saklarnya tertutup. Artinya tertutup itu berarti tidak ada celah antara kutub positif dengan kutub negatif. Yang artinya arus dari kutub positif bisa mengalir menuju ke kutub negatif. Ya, ini disebut sebagai arah arus listrik. Sementara ada juga arus perpindahan elektron. Nah, elektron ini berpindah dari kutub negatif, kutub negatif menuju ke kutub positif. Jadi ternyata berlawanan ya. Untuk memperjelas, kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi ini benda A bermuatan positif, berarti dia beda potensialnya tinggi, sementara benda B ini protonnya hanya 4, berarti dia bermuatan negatif, artinya elektronnya lebih banyak, maka beda potensialnya lebih rendah. Nah, sekarang kita lihat ada perpindahan elektron. Nah, elektron berpindah dari muatan yang rendah, yaitu yang muatannya negatif lebih banyak, sehingga elektron dari B berpindah ke A. Nah, sementara arus listrik mengalir dari potensial tinggi, yaitu dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Sekarang, apa itu perbedaan rangkaian listrik? Rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Seperti tadi ya, ada rangkaian listrik terbuka, ini namanya rangkaian listrik terbuka. Cirinya apa? Lampunya tidak menyala. Ini artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, kenapa tidak ada arus listrik yang mengalir? Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Tetapi di sini kita lihat, ini ada celah. Ada celah sehingga arus listrik dari kutub positif tidak bisa terhubung dengan arus listrik menuju ke kutub negatif, sehingga ini disebut sebagai rangkaian terbuka. Cirinya diagramnya nih, dilihat ini ada celah terbuka, sehingga model saklar seperti ini berarti saklarnya terbuka, kemudian arus listriknya terputus, maka tidak ada arus listrik yang menyalakan lampu. Kebalikannya sekarang, rangkaian kedua adalah rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup ini posisi saklarnya kita tutup atau kita nyalakan, maka nanti saklarnya akan menghubungkan arus listrik dari kutub positif sehingga bisa mengalir menuju ke kutub negatif ya. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian tertutup. Cirinya apa? Lampunya menyala. Kenapa lampunya menyala? Karena arus listrik bisa mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Kita lihat diagramnya ini. Jadi model saklarnya tertutup berarti namanya rangkaian tertutup. Cirinya apa? Lampunya menyala. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, misalnya kalian menyalakan lampu di rumah, berarti ketika lampunya menyala namanya rangkaian tertutup. Sementara ketika kalian mematikan saklarnya atau mencabut stop kontak, itu berarti rangkaian terbuka. Kenapa? Karena arus listrik tidak bisa mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, ini ya, arus listrik hanya dapat mengalir
pada rangkaian tertutup. Kemudian kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya arus listrik yang mengalir dalam hitungan waktu. Jadi, ini animasinya kita buat. Kita hitung ketika ini ditutup, saklarnya ditutup, maka yang terjadi adalah arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, ini sebagai waktunya, ternyata waktunya terjadi selama 1 detik perpindahan itu. Nah, dalam 1 detik perpindahan arus listriknya berapa banyak? Itu disebut sebagai kuat arus listrik. Sehingga kuat arus listrik bisa dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. I lambang dari kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, bisa dilambangkan dengan huruf A saja. Kemudian Q, seperti yang kita bahas dalam listrik statis kemarin, yaitu muatan listrik, satuannya coulomb. Kemudian T kecil adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Dan yang berikutnya adalah beda potensial atau sering disebut sebagai tegangan listrik. Beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Energi satuannya joule, kemudian muatan listrik itu satuannya coulomb. Jadi kita bisa lihat beda potensial itu adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik dalam satuannya. V itu beda potensial, satuannya adalah volt, kemudian W itu energi, satuannya joule, kemudian Q muatan listrik, satuannya coulomb. Jadi energi 1 joule digunakan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb. Untuk mengukur arus listrik kita menggunakan ampere meter, maka lambangnya adalah A. Nah, untuk mengukur arus listrik ini pemasangannya tidak boleh sembarangan, jadi ada aturannya. Jadi ampere meter untuk mengukur arus listrik itu harus dipasang secara seri. Seri itu artinya sejajar. Di sini kita lihat, nih kita mau mengukur berapa arus listrik yang mengalir pada lampu. Maka lampu harus dibuat sejajar dengan ampere meternya. Jadi di sini kita lihat nih, lampu dibuat sejajar dengan alat ukurnya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa arus listrik yang mengalir pada lampu. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah nilai yang terukur adalah skala yang ditunjuk jarum dikali batas ukur dibagi skala maksimal. Nah, sekarang kita lihat. Ini contohnya. Contoh dari ampere meter. Jadi skala yang ditunjuk oleh jarum ini, skala yang ditunjuk oleh jarum berapa angkanya, kemudian batas ukurnya adalah ini batas ukurnya. Nah, batas ukurnya kita mau pakai batas ukur yang terkecil 100 miliampere atau 1 ampere. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi alat yang akan kita ukur, ya. Kemudian skala maksimalnya ini, skala maksimal di sini. Nah, begitu juga dengan cara mengukur beda potensial atau tegangan. Kalau beda potensial atau tegangan itu alat untuk mengukurnya disebut voltmeter. Nah, pemasangannya itu harus dipasang secara paralel. Artinya paralel itu adalah bercabang. Ya, atau bercabang. Kita lihat nih di sini. Jadi dipasangnya secara paralel ini kita akan mengukur lampu, kemudian di sini alat ukurnya berfungsi sebagai voltmeter. Maka dipasangnya secara paralel atau bercabang. Nih, kita lihat. Jadi di sini arus listrik yang mengalir dari kutub positif bercabang. Satu cabang menuju ke lampu, satu cabangnya lagi menuju ke alat ukurnya. Sehingga ini pemasangan seperti ini disebut pemasangan paralel karena bercabang gitu. Rumusnya sama seperti untuk mengukur ampere meter. Jadi rumusnya skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimal lalu dikali batas hukum Ohm. Di sini kita bisa lihat. Jadi ternyata dalam rangkaian listrik itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1 arus listrik, terus yang kedua beda potensial, lalu yang ketiga berapa besar hambatan pada rangkaian listrik tersebut.
Nah, di sini simbol dari hambatan dilambangkan dengan bentuk seperti ini, zigzag ya. Kemudian ini tadi berarti baterai. Kutub rumusnya adalah I sama dengan Pi per R. Jadi I berbanding lurus terhadap Pi, sementara berbanding terbalik terhadap R. Bagaimana kok bisa dihasilkan rumusan seperti itu? Nih, hukum Ohm, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, dirumuskan sebagai I sama dengan Pi per R, dengan I yaitu kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian Pi sama dengan beda potensial, satuannya volt, lalu R besar ini untuk melambangkan hambatan, satuannya ohm, ya, satuannya ohm. Lihat, di sini satu baterai. Kita gunakan satu baterai, ini alat ukur ampere meter, jadi untuk mengukur arus listriknya. Kemudian ini voltmeter untuk mengukur tegangannya atau beda potensialnya. Di sini pemasangannya sudah benar ya. Jadi lampu ini seri terhadap ampere meter, kemudian yang ini lampunya bercabang atau paralel terhadap voltmeter, sehingga ketika kita nyalakan saklarnya mereka akan terukur secara benar. Jadi di sini untuk mengukur arus listrik dan di sini untuk mengukur tegangannya. Kita lihat ketika kita nyalakan dengan satu baterai, maka apa yang akan terjadi? Ternyata lampunya menyala. Kemudian kita lihat, ini ternyata arus listriknya sebesar 0,20, lalu tegangannya terukur 1,2 volt. Lalu sekarang kita tambahkan baterainya. Nah, kita tambahkan baterainya menjadi 2. Kita bisa tahu, ternyata semakin besar beda potensial atau V, maka semakin besar juga kuat arusnya. Inilah yang disebut sebagai berbanding lurus, artinya sama ya, sebanding gitu. Berarti betul hukum Ohm itu, bahwa P berbanding lurus dengan I, atau I arus listrik berbanding lurus dengan V atau tegangan. Kemudian kita buktikan dengan masukkan ke dalam tabel ya. Jadi tadi yang angka-angka yang tadi sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam tabel. Ternyata membentuk garis kurva berbanding lurus ya, kurvanya meningkat. Nah, jadi semakin tinggi voltmeter maka arus listriknya semakin besar. Begitu juga kebalikannya, semakin besar arus maka tegangannya juga semakin besar. Kemudian sekarang kita bandingkan bagaimana kalau hambatan dengan arus listrik. Ini kan hambatan dengan arus listrik berarti berbanding terbalik. Nah, kita buktikan dengan penghitungan. Kalau R-nya 10, tegangannya 10, maka hasilnya 1 ampere. Kalau R-nya 20, tegangannya 10, hasilnya 0,5. Hambatannya 30, kemudian tegangannya 10, hasilnya 0,3. Hambatannya 40, tegangannya 10, hasilnya 0,25. Maka grafiknya seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, membentuk kurva ya. Jadi kurvanya semakin besar hambatan, maka arusnya semakin kecil. Kemudian semakin kecil hambatan, arusnya menjadi lebih besar. Ini artinya hambatan berbanding terbalik terhadap arus. Sekarang kenapa kita tahu hambatan itu besar atau hambatan itu kecil? Nah, jadi hambatan yang besar itu kita sebut sebagai isolator. Kemudian hambatan yang kecil kita sebut sebagai konduktor. Buktinya seperti apa? Kita lihat, kita punya beberapa jenis benda. Ada kayu, plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Kemudian kita coba masukkan ke dalam rangkaian listrik. Jadi kita gunakan penghubung saklarnya itu kayu. Bagaimana hasilnya? Ternyata setelah dihubungkan, ternyata lampu tidak menyala.
Kenapa lampu tidak menyala? Karena hambatan pada kayu ini terlalu besar sehingga kayu digolongkan menjadi isolator. Kita bisa tahu sekarang, berarti semua jenis logam itu termasuk konduktor. Artinya, dia bisa menghantarkan arus listrik. Ketika dia bisa menghantarkan arus listrik, berarti hambatannya relatif kecil. Tetapi, bagaimana besar dan kecilnya hambatan? Nah, kita bisa hitung dengan rumus berikut. Jadi, faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada sebuah kawat, jadi kawat itu bisa disusun oleh tembaga, kemudian bisa juga timah, atau yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa lihat, hambatannya besar atau hambatannya kecil, itu kita bisa hitung dengan rumus ini. Jadi, ini namanya rho. Rho itu adalah hambatan jenis pada kawat. Jadi, setiap benda atau setiap logam atau setiap zat itu mempunyai massa jenis masing-masing. Jadi, yang disebut massa jenis itu adalah hambatan jenisnya. Kemudian ini L kecil itu menunjukkan panjang kawat. Semakin panjang kawatnya, itu nanti akan menyebabkan hambatannya juga semakin besar. Kemudian semakin besar hambatan jenisnya, berarti hambatannya pun menjadi lebih besar. Kemudian ini A besar melambangkan luas penampang. Contoh gampangnya seperti ini. Semakin panjang kawat, maka lampunya yang menyala itu menjadi lebih redup. Kemudian semakin besar kabelnya, contoh kabel yang di PLN itu yang ada di tiang-tiang itu kan dia diameternya besar, maka arus yang mengalir menjadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena hambatannya menjadi lebih kecil. Seperti itu ya. Makanya berarti kalau begitu kabel yang diameternya kecil dengan kabel yang diameternya besar, itu berarti lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang diameternya besar. Kenapa? Karena diameternya yang besar atau luas penampangnya besar, berarti hambatannya menjadi lebih kecil. Kemudian sekarang jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua secara umum. Ada rangkaian listrik seri, jadi seri itu dipasangnya secara sejajar. Nah, ini sejajar ya. Jadi antara lampu 1 dengan lampu 2 itu dipasang sejajar, segaris ya. Satu garis itu namanya sejajar, disebutnya seri. Kemudian yang kedua rangkaian paralel. Nah, paralel itu cirinya apa? Bercabang. Nah, kita lihat. Di sini penghantar atau kabel dari kutub positif ini terbagi menjadi dua. Ada ke lampu 1, kemudian ada yang ke lampu yang kedua. Di sini bercabang. Nah, bercabang itu artinya apa? Paralel. Kemudian ada juga rangkaian listrik yang sifatnya campuran. Campuran itu berarti seri dan paralel. Kita lihat mana yang seri dan mana yang paralel. Nah, ini terpasang seri terhadap baterai karena kan sejajar, satu garis. Kemudian ini lampu yang ini terpasang secara paralel. Kenapa? Dari kutub positif ini satu garis terbagi menjadi dua. Ternyata kita bisa lihat ini ada perbedaan nih. Rangkaian listrik yang dipasang secara seri itu menghasilkan nyala lampu yang lebih redup. Sementara rangkaian paralel atau lampu yang disusun dengan paralel itu menghasilkan lampu yang lebih terang. Nah, kemudian kalau yang campuran kita bisa lihat di sini. Ini seri berarti redup, kemudian yang ini paralel berarti terang. Nah, kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Kita lihat satu-satu ya. Contohnya ini adalah rangkaian seri. Jadi kalau misalnya hambatan yang disusun secara seri, nah berarti ini sejajar nih hambatan yang dipasang secara seri. Kemudian ini lampu yang dipasang secara seri, ya berarti sejajar nih lampunya dipasang secara seri. Kemudian ada juga baterai ataupun sumber arus listrik yang dipasang secara seri. Nah ini dipasang secara seri sejajar. Bagaimana gambarannya? Seperti ini. Susunan seri pada hambatan. Jadi tadi lambang hambatan itu dilambangkan dengan zigzag ya. Jadi ini R1 hambatan 1, ini R2 hambatan 2, R3 hambatan 3.
arus ya. I arus. Jadi arus yang mengalir pada hambatan 1, hambatan kedua, dan hambatan ketiga ternyata sama. Jadi ada cirinya sekarang. Kita bisa tahu. Jadi hambatan seri itu arusnya sama, tegangannya beda. Kenapa tegangannya beda? Karena hambatannya berbeda. Kemudian ini rangkaian paralel. Nah, ini disusunnya bercabang. Kita lihat, ini satu garis terbagi menjadi 3 karena ada 3 hambatan. Begitu juga lampunya ada 3, berarti dari kutub positif terbagi menjadi 3 kabel karena lampunya ada 3. Ini juga sama, baterainya disusun secara paralel. Nah, kenapa bisa menghasilkan lampu yang lebih terang pada paralel? Kita bisa lihat di sini, I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Artinya arus yang berada pada lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu tidak sama nyalanya. Tergantung dari hambatannya masing-masing. Sementara tegangannya kita lihat di sini, tegangannya sama ya. PAB, 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 PAB. Nah, berarti pada rangkaian paralel, hambatannya berbeda, arusnya berbeda, tetapi tegangannya atau beda potensialnya sama. Inilah yang menyebabkan kenapa lampu yang dipasang pada hambatan paralel, lampu yang dipasang pada susunan paralel nyalanya lebih terang. Kenapa? Karena tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut sama. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung hambatan pengganti? Hambatan pengganti itu digunakan atau di rumusnya kita gunakan manakala kita mendapati rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa buah hambatan. Contoh pada gambar ini kita lihat ini rangkaian seri tetapi terdapat 2 hambatan. Jadi ini hambatan ke-1, lalu ini hambatan kedua. Bagaimana cara mencari hambatan totalnya atau hambatan penggantinya? Jadi hambatan yang ada pada rangkaian listrik ini disebut sebagai hambatan pengganti. Totalnya berapa? Ternyata rumusnya seperti ini kalau seri. Jadi tinggal ditambahkan R1 ditambah R2. Berarti itu hambatan penggantinya atau hambatan totalnya. Sementara kalau rangkaian paralel karena dia bercabang ya, karena dia bercabang berarti dibagi. Nah, kita bisa lihat 1 per R1 ditambah 1 per R2. Itu totalnya berapa disebut sebagai hambatan pengganti. Nah, kalau misalnya hambatannya rangkaiannya campuran seri dan paralel, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu tergantung dengan rangkaian listriknya. Kalau rangkaian listriknya tersusun antara 2 paralel, maka kita selesaikan paralelnya dulu. Tapi kalau misalnya di sini seri kemudian paralel, maka kita satu-satu dulu. Selesaikan dulu paralel atau selesaikan dulu seri, baru nanti digabung. Jadi contoh di sini kita selesaikan dulu yang paralel. Jadi 1 per R2 ditambah 1 per R3. Totalnya berapa? Baru nanti ditambah dengan R1. Sehingga hambatan penggantinya totalnya itu adalah R1 ditambah R2 dan 3. Tetapi R2 dan 3-nya itu dipasang paralel. Sehingga harus 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita lihat. Misalnya hambatan 1 nilainya 2 ohm. Ini lambang ohm ya. Kemudian hambatan yang kedua 3 ohm. Maka rumusnya R1 ditambah R2 berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Gitu. Kemudian yang rangkaian paralel. Nah, sekarang yang hambatan paralel berarti 1 per 6. Nih, karena 1 per R1 ditambah 1 per 4 karena 1 per R2. Hasilnya berapa? 1 per 6 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya dulu. Kita gampangkan menjadi 24. 6 kali 24 berarti 4 per 6 dibagi per 24. Nah, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, penyebutnya tetap 24, berarti 10 per 24.
4. Ini harus kita balik, karena kan yang kita cari adalah hambatannya, bukan satunya. Berarti kita balik, jadi R total per 1 sama dengan, ya, penyebutnya dibalik, yang tadinya penyebut menjadi pembilang, sehingga jadi 24 per 10, hasilnya 2,4 ohm. Sekarang contoh yang campuran seri dan paralel, seperti tadi ya. Jadi ini 1 per 6 ditambah 1 per 4. Hasilnya di sini tadi 2,4. Kemudian ditambahkan dengan yang seri 3. Berarti 2,4 ditambah 3. Maka hasilnya jadi 5,4. Jadi di sini kita lihat ya. Kalau yang campuran, cari dulu yang banyak, selesaikan dulu. Kemudian ditambahkan dengan rangkaian yang satunya lagi gitu. Sekarang contoh soal, misalnya banyak. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nih, ada berapa hambatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 hambatan ini tersusun seri atau paralel? Ya, ini tersusun secara seri. Walaupun bentuknya seperti kotak seperti ini, tetapi ini tersusun secara seri. Kenapa sejajar? Satu garis. Kita lihat tuh. Sehingga rumusnya apa? Nah, RS atau hambatan seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai dengan R7. Maka kita lihat 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 23 ohm. Jadi hambatan pengganti dari rangkaian listrik ini sebesar 23 ohm. Kemudian sekarang contoh yang kedua. Nah, ini berarti rangkaian campuran. Ini 6 ohm dengan 3 ohm tersusun secara paralel. Sementara ini 4 tersusun secara seri, ini juga 3 secara seri. Nah, bagaimana caranya? Kita selesaikan dulu yang paralel. Jadi, 1 per 6 ditambah 1 per 3. Nah, 1 per 6 ditambah 1 per 3, sehingga disamakan penyebutnya jadi 6 ya. Kita samakan penyebutnya jadi 6, berarti 1 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 3 per 6. Kemudian kita balik. Nah, dibalik berarti 6 per 3 sama dengan 2. Yuk, kita lihat nih. Jadi ini 4, tetap 4 ya. Kemudian ini RP itu hambatan paralelnya. Hambatan paralelnya kan kita udah hitung nih. Sebesar 2. Di ini 2 ohm. Kemudian ini tetap 3. Maka hasilnya hambatan serinya atau hambatan totalnya adalah 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 9 ohm.